untuk menyatakan kepada semua orang di muka bumi ini bahwa hutan, laut adalah kehidupan kami yang tidak bisa dirampas oleh negara. Jadi ketika orang datang tadi di pengadilan, ternyata hakimnya tidak ada. Jadi majelis hakim ini semua ada sidang lokasi di hakim. Gitu. Nah, yang orang jadi tanda tanya ini, kenapa pada saat Moni tidak ada di sini, Moni sidang di hakim, Moni penetapan hari sidang pada saat Moni tidak ada. Itu yang jadi orang pertanyaan. Nah, tadi orang sempat tindakan yang mencederai harkat dan martabat kami sebagai masyarakat adat. Dan di depan ini kami ingin menyobek surat yang diberikan oleh perwakilan pemerintah daerah untuk pakai bentuk keterimaan kami terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami menganggap bahwa tindakan bersalah melakukan tindak pidana perintangan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IOP yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga untuk umum. Apa yang menjadi perjuangan kami? Apa isi hati kami yang selama ini kami bicarakan? Apa isi hati kami yang selalu kami ungkapkan di dalam persidangan? Bahwa kami berjuang karena ruang hidup kami. Kami diancam. Air itu rusak karena mengancam kami. Air itu rusak, kebun-kebun kami hancur. Air itu rusak akan menghancurkan kami, akan membunuh kami karena kami konsumsi air itu. Terkait dengan masalah yang menimpa keluarga kita, masyarakat adat Mabasangaji dengan divonisnya bersalah oleh pengadilan negeri setempat di Maluku Utara sangat-sangat melukai kita semua, mencederai spirit kemanusiaan. Oleh karena penggunaan pasal mengganggu investasi ini harus dilihat dari segi mana dulu. Kalau dari segi eksploitasi itu harus dilihat lagi. Lihatnya bagaimana masyarakat adat itu dapat manfaat seperti apa, lebih besar manfaat atau lebih besar masalah. Kalau lebih besar masalah, ini juga harus dipertimbangkan oleh ya hakim-hakim yang terhormat itu. Jangan hakim kesannya ingin semacam menerkam orang. Jadi itu harus diperhatikan oleh teman-teman. Hakim-hakim muda ini kadang-kadang ya, saya tidak meremehkan Anda. Kita sama-sama orang hukum, tapi saya lihat cara kalian bersikap dalam menangani perkara ini itu terlalu kekanak-kanakan dan hilang sekali sisi kemanusiaan Anda sebagai manusia. Kenapa saya katakan demikian? Mari saya jelaskan satu-satu. Ibu hakim yang duluan tinggal di rumahnya, tiba-tiba ada orang baru datang di rumah itu. Orang ini numpang, minjam salah satu kamarnya ibu hakim. Tiba-tiba orang yang punya rumah sendiri tergusur dari rumah. Ini satu fenomena yang kelihatannya mirip-mirip dengan yang terjadi sekarang. Saya tidak menuduh ibu hakim ya atau bapak kejaksaan atau pihak polisi itu terkait masalah kasus Mabasangaji seperti apa. Tapi yang jelas fenomena ini sangat-sangat krisis sekali, penggunaan hukum positif yang tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Nah, kenapa kemudian pihak aparat penegak hukum tidak menggali sejauh mana izin-izin itu? Artinya kan ada evaluasi. Apakah evaluasi itu, monitoring di lapangan, pengawasan macam-macam rupa itu dalam undang-undang itu berjalan nggak? Kalau berjalan harusnya tidak ada riak-riak atau amukan dari masyarakat oleh karena ada dampak yang diterima di sana. Baik itu dampak adanya hasil evaluasi dari pengawasan di segi lingkungan misalnya, atau pengawasan dari segi sumber daya alam. Karena kita tidak saja memikirkan sumber daya ekonomi yang didapat oleh negara atau pengusaha itu, tapi masyarakat lokal itu mendapat manfaat nggak? Air mereka terganggu nggak? Atau hutan mereka terganggu nggak? Tanah-tanah mereka lebih produktif atau enggak? Kalau enggak ya ini harus diperhatikan. Kalau itu terjadi, bentuk perusakan yang sangat nyata, perusakan lingkungan. Kenapa pihak aparat penegak hukum tidak melihat dari segi perusakan lingkungan? Ada potensi perusakan lingkungan yang hebat misalnya. Dari kenapa sampai kemudian masyarakat adat cukup menolak itu pertama. Yang kedua ya mungkin saja proses perizinan yang dikeluarkan itu diterbitkan itu tidak melalui proses verifikasi yang kuat, sehingga masyarakat adat tidak dilibatkan baik dari segi pengambilan keputusan hingga evaluasi. Apakah pihak monitoring atau pengawas itu datang ke sana dan tanya langsung ke masyarakat ya bahwa mereka puas atau enggak? Nah, itu yang harus ditanya. Kalau kemudian izin-izin itu sudah tidak layak, kemudian izin-izin itu mengganggu masyarakat lokal, ya pemerintah harus cabut. Itu aja poinnya. Kenapa harus mempertahankan seorang pengusaha yang keras kepala, ya merasa diri benar, merasa diri Tuhan, kadang-kadang menggunakan karena punya budget finansial yang banyak, mereka bisa melakukan apa aja yang mereka mau. Kalau seperti itu modelnya, itu sangat-sangat serakah, sangat-sangat tidak manusiawi.
kalian hidup boleh, ekonomi penting, tapi kemudian jauh lebih penting adalah masalah keberlangsungan, keadilan sosial mengenai masyarakat adat setempat harus diperhatikan juga. Orang marah, rumah mereka dirusak, tanah mereka dirusak, ya Anda juga marah, gimana ceritanya? Jadi pihak kepolisian harus dilihat dari segi yang lebih jauh. Pihak juga pihak kejaksaan maupun hakim, ya bukalah hati nurani Anda terkait masalah ini. Masalah yang sepele menurut saya, tapi karena seperti itu ya mengganggu investasi mau diganggu, gimana ceritanya? Sekarang kita balik lagi masalahnya. Kalau kemudian investasi masyarakat adat ini, kita bicara pengganggu investasi, apakah sumber daya air, sumber daya tanah itu, ya investasi yang seperti apa yang dimaksud? Karena sumber daya air itu juga investasi jangka panjang, cadangan. Ya cadangan itu merupakan investasi juga. Kalau nggak diganggu ya, jadi investasi cadangan air misalnya, cadangan masyarakat di sana kalau tidak diganggu ya ini bisa menghidupkan tidak hanya 2-3 generasi, tapi bisa lebih dari itu. Apakah itu juga bisa dihitung sebagai investasi? Ya iya bisa, itu investasi. Saya punya tanah, ketika saya tidak dibelanjakan tanah itu, ya itu investasi buat saya. Sama, mengganggu investasi pertambangan bagaimana? Jadi kadang-kadang ini kesalahan, error menurut saya, error berpikir kita, tidak hanya berpikir, mengandalkan logika, dan mudah-mudahan logikanya itu benar, tapi dari sisi kemanusiaan nol menurut saya, dari sisi keberlanjutan. Tidak ada yang menolak pertambangan. Kalau menolak investasi, mengganggu investasi, ya bisa nggak kita bertanya balik, apakah perusahaan mengganggu investasi masyarakat lokal? Tanaman cengkeh mereka bisa subur nggak? Sumber air mereka makin bagus nggak? Tanah mereka makin subur? Ini kan harus dilihat juga, ada segi-segi. Anda bicara menggunakan logika Anda sendiri. Nah, ini berdosanya orang yang buat undang-undang pertambangan ini. Saya nggak tahu ini apakah sudah direvisi, di mana judicial review nggak ini undang-undang 1. Ini penggunaannya sangat-sangat berbahaya sekali. Polisi, jaksa ini bisa menggunakan pasal-pasal ini untuk kepentingan yang aneh-aneh kayak begini. Menurut saya ini kepentingan aneh, ya. Yang harusnya masyarakat itu dibela, tapi perusahaan yang dibela. Nah, perusahaan bisa dievaluasi nggak? Pertanyaannya, hakim bisa nggak ukur itu berapa kerusakan lingkungan di sana, berapa kerusakan hutan di sana, berapa hak-hak masyarakat adat yang menjadi korban di sana? Bisa nggak menghitung itu? Kalau bisa menghitung itu, baru kita kasih jempol. Itu kepekaan Anda ada. Nah, penggunaan undang-undang apa? Undang-undang hak asasi manusia kok. Perlindungan undang-undang pertambangan juga ada, kerusakan hutan. Dilihat dulu, mau dia kantongi izin mau tidak. Kalau dia melanggar, dia melanggar. Ya. Fakta di lapangan yang berbicara, izin itu mah hanya formalitas. Izin itu hanya formalitas oleh pengakuan oleh pemerintah, ya. Tapi pengakuan yang sesungguhnya itu ketika dia bekerja maksimal untuk negara atau untuk merusak lingkungan. Jadi ini juga harus dilihat dari sini itu. Jangan hanya melihat investasi uang gede, ya. Uang gede, generasi Anda, generasi kita semua itu juga bermasalah. Jadi kepada keluarga Mabasa Ngaji, kami selaku masyarakat pemuda akan siap, ya. Kami sangat mensupport, ya, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pengacara masyarakat. Dan mudah-mudahan pengacara ini berjalan mengikuti hati nuraninya, tidak tergoda oleh rayuan-rayuan gombal dari pihak manapun, sehingga proses ini tetap berjalan. Harapannya agar membebaskan 11 warga Mabasa Ngaji yang divonis bersalah oleh pengadilan negeri setempat. Kita akan tunggu prosesnya dan kita akan kawal terus bersama. Satu lagi buat Ibu Shirley, ini kasus cukup viral dan cukup memantik perhatian banyak orang. Paling tidak Anda sebagai pemimpin daerah memberikan support. Paling tidak bicara ke mereka, ke masyarakat yang saya tahu betul mereka merasa dikriminalisasi dan bagaimana perasaan mereka ketika membela hak-hak mereka, hak ruang hidup, hak dalam mendapatkan akses keadilan, sumber daya ekonomi buat mereka, tapi justru mereka ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ini semua orang memahami ini sebenarnya. Nah, Ibu Shirley meskipun sudah viral sedemikian rupa, justru belum ada tanggapan yang serius. Paling tidak bicara, memberikan spirit, semangat buat masyarakat, agar masyarakat itu merasa bahwa mereka tidak sendiri. Ya, oleh karena Ibu dipercaya sebagai gubernur, harusnya bicara, memberikan
Itu tadi yang saya maksudkan, semangat. Karena sebagai pemimpin ya tentu berbeda apa yang disuarakan oleh orang-orang masyarakat lain dibandingkan ibu sebagai pemimpin di situ. Satu yang sangat mengecewakan juga, kenapa hal ini tidak ditanggapi dengan serius oleh gubernur yang katanya pro rakyat dan macam-macam, itu berdasarkan branding ya. Karena Ibu Shirley ini nampaknya tidak serius dengan masalah pertambangan di Maluku Utara. Itu wilayahnya Anda. Kalau ada investasi yang kemudian merusak masyarakat Anda, ya Anda harus bela kemana? Jelas tidak mungkin dong Ibu Gubernur memilih orang lain daripada masyarakatnya sendiri. Dan itu logikanya, logika kemanusiaannya, kira-kira begitu. Jadi harapannya Ibu Shirley harus pekalah dalam menyikapi masalah masyarakat, masalah pertambangan, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Tidak ada yang menolak pertambangan, tapi kalau kemudian pengolahannya memukul masyarakat adat, memukul kebebasan masyarakat adat, menghakimi masyarakat adat di lapangan, maka ini yang sangat fatal menurut saya. Jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus melihat ini. Pak Bahlil sebagai Menteri SDM juga harus bertindak, jangan kemudian ada masalah baru bertindak. Yang kayak begini-begini harusnya nggak terjadi. Nah, saya tidak mengatakan Pak Bahlil banyak sandiwara, tapi yang jelas dengan proses penegakan hukum yang sedemikian rupa di bangsa ini ya jelas kita menyimpulkan bahwa terlalu banyak sandiwara mereka-mereka yang kita percaya untuk menegakkan hukum, bukannya menegakkan hukum dengan benar, tapi justru memukul rakyatnya sendiri.